Jangan-jangan yang Anda ketahui cuma puasa saja, padahal ada amalan yang lainnya, gitu kan? Jadi ada amalan-amalan khusus di bulan Syawal yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Langsung bahkan ayatnya turun dari Al-Quran untuk membimbing kita memaksimalkan ibadah ini, khususnya di bulan Syawal yang tengah kita lalui. Baik, ketiga, amalan terakhir yang ditunjukkan di bulan Syawal tapi berlaku sampai pasca Syawal. Ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30. Lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu ke dalam ketentuan syariat din hanifa dengan lurus dan benar. Lihat amalannya. Hadapkan dirimu, maksudnya mulailah serius mengerjakan tuntunan syariat hanifa dengan lurus dan benar. Nah, ketika Anda mulai mengerjakan tuntunan syariat dengan benar ini, lihat, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan saat Allah menciptakan manusia. Tolong Anda fokus ya, karena ini tidak mudah untuk menjelaskannya. Semoga Allah berikan kemudahan. Ini tidak mudah menguraikannya, seperti juga tidak mudah untuk menghapus tulisannya. Baik. Jangan berikan amalan yang bukan ahlinya. Lihat sini. Fokus sini. Amalan ketiga adalah diistilahkan dengan istilah Al-Quran dengan komitmen untuk mengerjakan aturan syariat. Komitmen mengerjakan aturan syariat, bukan komitmen biasa, dengan cara yang hanif. Hanif itu lurus dan benar, tidak menyimpang. Nah, ketika Anda komitmen mengerjakan tuntunan syariat, aturan syariat itu dengan lurus dan benar, itu oleh Allah disebut fitrah. Fitrah kehidupan kita. Ternyata saat kita diciptakan itu penciptaan kita, tujuan utamanya untuk menjadikan kita memenuhi aturan syariat untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah yang benar itu kan sesuai dengan aturan syariatnya. Sekarang perhatikan, fokus. Ini disebut oleh Quran dengan fitrah. Taknya terbuka. Gini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sedangkan fitrah ini seakar dengan kata fitrun. Fitrun materinya, hasilnya disebut dengan fitrah. Akar katanya disebut dengan fatara. Sifat Allah yang memiliki sifat ini disebut dengan fatir. Sekarang perhatikan, ketika Nabi Ibrahim bertekad memenuhi tuntunan syariat, meninggalkan semua sembahan kaumnya, bahkan beliau meninggalkan matahari, meninggalkan bulan, meninggalkan segalanya untuk menuju kepada Allah, beliau menyebutkan kalimat fatara ini yang kaitannya dengan fitrah. Quran surah ke-6 ayat 79, supaya terukur dengan ini Qurannya. Quran surah ke-6 ayat 79. Perhatikan, ketika Nabi Ibrahim sudah menemukan aturan Allah yang ingin beliau kemudian ikuti dengan baik, meninggalkan semua sembahan kaumnya, meninggalkan anggapan pribadinya, lihat kalimatnya, inni wajjahtu, mulai hari ini saya akan pasrahkan diri saya hadapkan diri saya, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fatara ini, saya akan arahkan semua, pasrahkan diri saya kepada aturan pencipta yang memiliki langit dan bumi. Lihat kalimatnya, Hanifa, saya akan kerjakan itu dengan lurus dan benar. Ada ayatnya? Quran surah ke-6 ayat 79. Ada ayatnya? Baik, fataranya disebutkan, hanifnya disebutkan. Fatara kata kerjanya, perhatikan. Fitrun ini kata bendanya, materinya. Fitrah ini sifatnya. Di sifat kita itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kembali kepada syariat, menunaikan tuntunan syariat. Jadi amalan yang ketiga di bulan Syawal itu, kenapa hari pertama disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitri, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, orang yang kembali ke fitri itu bukan cuma makannya baik, bukan cuma mendapatkan pakaian baik, tapi lebih daripada itu, terpenuhilah semua asas kehidupannya ini kembali kepada fitrahnya. Ini semua fitri ini didorong untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diistilahkan oleh beliau Idul Fitri bermakna Idul Fitrah.
Dikembali kepada fitri itu ditunjukkan dengan bukan hanya ada perubahan dari segi penampilan dan makanan, tapi perubahan dari segi fitrahnya. Apa fitrahnya ini? Ini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Punya komitmen untuk kembali pada aturan syariat. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk kembali pada aturan syariat? Silakan Bapak Ibu cek. Aturannya saat Ramadan nggak boleh berdusta. Lisan kita bicara yang baik-baik. Begitu diajak mau marah, tahan. Kenapa nggak balas marah? Nanti nunggu maghrib. Masya Allah, nunggu maghrib tuh. Habis maghrib lupa, ya kan? Itu latihan. Dilatih, tangan bergerak pada yang baik. Nah, latihan itu tujuannya apa? Supaya saat di awal Syawal dia komitmen untuk berubah, dan perubahan itu dibawa sampai pasca Syawal. Jadi kalau ada di antara kita, kemudian, mohon maaf ya, ini baru 19 hari ini meninggalkan bulan 1 Syawal itu, meninggalkan Ramadan. Kalau sampai tanggal 19 ini aturan syariat belum maksimal pada diri kita, maka kita harus koreksi kembali. Nah sekarang aturan Qur'annya fa'aqim wajhaka lid-din. Lid-din, hadapkan dirimu pada aturan din. Apa yang dimaksud dengan din? Apa yang dimaksud dengan syariat? Islam. Dari mana taunya? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Yang dimaksud din, syariat, ini Islam. Jadi amalan di bulan Syawal selanjutnya yang berlaku terus melewati Syawal adalah ada komitmen dari setiap muslim untuk kembali pada aturan-aturan Islam dalam kehidupannya. Apa diantaranya? Ketika ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jawaban pertama dari Nabi SAW adalah terkait dengan amalan-amalan ritual kita. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 yang tadi Anda catat. Begitu malaikat bertanya pada Nabi SAW, lihat kalimatnya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, lihat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lihat memaknai kata Hanif, saya komitmen tidak menjadikan Tuhan manapun selain Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Ilah itu Tuhan yang layak untuk disembah. La-nya itu nafi. Jadi kalau Anda mengucapkan la, artinya Anda menafikan Tuhan yang lain. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia masih mengakui ada Tuhan lain selain Islam, selain Allah. Ada Tuhan lain selain Allah, ada agama lain selain Islam, itu nggak boleh. Kalau dia mengucapkan kalimat itu berarti dia sedang keluar dari nilai syahadatnya. Bermasalah syahadatnya. Jelas ya? Di mustahil ada orang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kemudian dia berkata ada agama lain selain Islam, ada Tuhan lain selain Allah, itu bermasalah. Jelas sampai sini? Maka ilmu untuk meningkatkan kualitas itu disebut dengan tauhid namanya. Cara mendekat kepada Allah diikat dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti tuntunan bagaimana Nabi menuntun kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Kalau hukum negara kita harus menghargai. Harus menghargai, ya. Artinya menghargai itu tidak boleh memaksa. Ya, ada diikat di pasal 29 ayat 1. Ya. Pasal 29 ayat 21. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ya, maaf, ayat 2-nya. Ayat 1-nya dasar negara kita adalah apa? Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, silakan cek. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Silakan cek. Saya menghafal itu waktu SD itu. Kelas 3. Itu tahun berapa itu? Ya, setahu saya demikian. Nggak tahu kalau berubah sampai sekarang, gitu kan? Setahu saya demikian. Nah, yang paling menarik begini. Yang paling menarik, silakan kembalikan. Aturan itu jelas. Kata Quran la ikraha fiddin, nggak boleh paksa orang. Jadi kita nggak boleh paksa orang ikutan sholat, ikutan ibadah. Silakan, masing-masing aja. Kita hanya boleh berdakwah dengan lembut. Kalau mau terima, silakan. Tidak, kami nggak akan paksa. Nggak boleh. Tapi juga kita tidak diperkenankan intervensi agama orang lain dengan mengatakan semua agama sama, itu nggak boleh. Kalau semua agama sama, kenapa dia pilih itu, dia pilih ini, dan saya pilih ini? Ya, maka lakukan masing-masing, dan itu toleransi tingkat yang paling tinggi. Zero toleransi itu dalam akidah, toleransi tingkat yang paling tinggi. Paham sampai sini? Baik. Maka kalau ada orang mengatakan dia beriman, dia muslim, tapi masih mengatakan semua agama sama, itu orang sedang sakit. Kurang sehat dia, mungkin lelah itu ya. Nah, yang seperti itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Ini satu. Yang kedua, mohon izin saya teruskan. Wa tuqimas shalah. Dia memperbaiki salatnya. Menyempurnakan salatnya karena iqamah itu sempurna. Maka mohon maaf, coba buat perubahan pada diri kita. Kita harus punya resolusi untuk berubah. Dimulai Idul Fitri ini, coba perbaiki. Antum dilatih sholat sunnah, sholat tarawih, tahajud, kemudian duhanya, nggak ketinggalan saat Ramadan. Masa iya sih dari semua banyak sholat itu tidak membuat sholat kita berubah lebih baik pasca Ramadan? Ayo, ya, maaf ya, maaf.
Ini bahasa Quran halus sekali, halus tapi tajam. Bahkan ada orang sholat masih belum tahu, belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Mau sampai kapan? Antum rukuk nggak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diucapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Karena dari itu kita belajarlah. Hari ini kita ambil takbir, pahami isinya, kemudian maknanya apa. Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya, pikirannya kemudian menerjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, saya berikan Engkau yang Maha Besar ya Allah, tapi saya masih merasa besar dalam hidup, kadang-kadang sombong pada orang lain. Ya Allah, jangan wafatkan saya dalam keadaan sombong ya Allah. Jangan wafatkan saya dalam keadaan merasa besar ya Allah. Anda baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya, kemudian setelah itu Anda pahami artinya, begitu Anda takbir baca doa itu rasakan dosa apa yang Anda bawa sampai pengen minta diampuni. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau saya salat sekarang membawa kesalahan dosa ya Allah, dan mungkin waktunya saya wafat sekarang, mohon ya Allah, ampuni saya, jauhkan saya dari kesalahan saya. Jangan dibuka lagi sampai kiamat ya Allah. Seperti timur dan barat tidak pernah dipertemukan keduanya. Anda tangisi dan sebagainya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu saking khusyunya, pahamnya bacaan sholat, baru takbir begini aja, tangannya sudah bergetar. Takut ketika sholat membawa benih kesombongan dalam dirinya, itu bergetar begini. Sama mirip Pak, kalau subuh di puncak begini getar juga. Okay. Zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya, saya kira itu untuk ukuran kita. Jadi coba dicek lagi, ini hari ke-20 di bulan Syawal, apakah kita sudah ada perubahan? Apakah sudah berbagi dalam kebaikan? Dan saya simpulkan di akhir untuk penekanan, mohon maaf, urusan ibadah masing-masing, tapi kalau urusan untuk bersedekah, berbagi, itu lintas akidah. Saya ingatkan, lintas akidah. Jadi kalau urusan untuk infak, berbagi, memberikan kepada yang lain, mohon jangan dibatasi orang Islam saja. Ya, mau bagi-bagi kue, kok saya nggak kebagian Bu? Ibu kan bukan Islam, nggak boleh. Ya, Anda bagikan. Karena lihat, semua hadis Nabi tentang pemberian tidak mengikat dengan akidah. Umumnya tidak mengikat dengan akidah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak masakan dan baunya sampai pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Oh, Masya Allah. Itu maksud hadisnya kalau ibu masak kuahnya saja. Itu maksudnya. Ya, supaya dia tidak suudzon kepada Anda. Oh, dia masak opor, kok nggak bagi-bagi padahal cuma kuahnya. Ya, tapi kalau Anda masak dengan opornya, ya bagikan porsi yang sesuai. Tapi mohon maaf, hadis itu tidak pernah menyebutkan kalau tetangga Anda Muslim, tidak. Anda mungkin tinggal di sini, tetangga Anda mungkin ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi dia, berikan makanan. Begitu Anda antarkan, Masya Allah, ibu kok baik banget ya. Oh, bukan baik, ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Ini karena Nabi saya yang minta. Terus kalau Nabinya nggak minta bagaimana Bu? Tidak, Nabi tidak mungkin begitu. Pasti berikan kebaikan. Besoknya dia tanya, mungkin masuk Islam. Anda niatkan, ini bagian dari hidayah. Ya, bahkan lebih dalam lagi, saya tadi sampaikan di live school, di beberapa tempat saya sampaikan, bahkan Anda punya pohon pun, mungkin ada pohon-pohon, ada buahnya, ke tetangga Anda walaupun non-muslim. Itu kalau buahnya sampai ke tetangga Anda, hukumnya hakun mushtarak, hak bersama. Usahakan sebelum lisannya keluar minta izin, Anda sampaikan. Jadi begitu buahnya berbuah, Anda sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, kenapa? Itu kalau nanti buahnya tumbuh, berbuah dan sudah matang, gak usah minta izin, petik aja, ambil. Oh, saya mencuri dong. Tidak, ibu sudah ngambil, itu hak kita bersama. Dari mana ketentuannya? Itu Nabi saya yang sampaikan. Quran yang berikan aturannya. Boleh saya lihat, tunjukkan. Dia belajar, mungkin masuk Islam. Masuk Islam. Ya, besoknya ayam Anda masuk ke tempat dia. Luar biasa lah. Baik, saya cukupkan sampai di situ deh, nggak saya teruskan. Bismillah, kita berikan waktu supaya ada persiapan nanti ke asar, jadi 5-10 menit ke depan ya. Ustaz, bolehkah niat puasa sunnah Senin Kamis disatukan dengan niat puasa Syawal? Masya Allah, nggak mau rugi ya. Baik. Saya lakukan satu kaidahnya. Ada ulama yang membolehkan menyatukan, ada yang membolehkan, silahkan disatukan dalam satu bagian. Tapi juga ada yang memisahkan karena satu niat untuk satu amalan. Tapi ingat, ketika Anda berpindah pada amalan yang lebih tinggi, maka amalan rendah itu akan ikut pahalanya. Misal, amalan rendah ke yang lebih tinggi misal. Amalan rendah itu kalau setiap saat bisa dilakukan, misal Senin Kamis, setiap Senin dengan Kamis. Begitu Anda puasa Senin Kamis, Anda mendapati puasa Syawal misalnya. Ya, berkaitan dengan puasa Seninnya, Anda niatkan Syawalnya, itu Seninnya otomatis dituliskan pahalanya. Karena kebiasaan Anda sudah mengerjakan itu. Nah, rumusnya pindahkan amalan yang rendah, pindah ke yang tinggi. Begitu mengerjakan di yang tinggi di satu yang bersamaan, maka amalan yang biasanya yang rendah sudah dituliskan pahalanya.
Jangankan yang ini, Anda puasa Senin Kamis misal. Terus Anda pindah ke puasa Daud. Puasa Daud. Ya, jadi ketika Anda puasa Daud, misal Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis. Anda biasa puasa Senin Kamis. Nah, Kamisnya nggak usah puasa. Nggak usah puasa. Ingat, puasa Senin, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jangan Kamis Anda puasa lagi. Karena Daud itu puasa sehari, puasa tidak. Sehari lagi tidak. Nah, Anda kalau sudah pindah Senin Kamis, berpindah ke puasa Daud, kebiasaan Senin Kamisnya itu sudah tercover di puasa Daudnya. Jadi walaupun puasa Kamisnya Anda tidak puasa, nah Anda sudah dihitung berpuasa karena kebiasaan Anda sebelumnya. Hadisnya yang tadi di Al-Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shay'an." Jelas ya? Di Anda nggak usah menyatukan dua niat bersamaan. Kalau ibu sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Syawal di hari itu puasanya diberikan seketika. Yang paling hebat, Anda biasa puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, tiba-tiba puasa Syawalnya Anda kerjakan di hari itu. Hari Senin, pada hari itu ada puasa biasa Anda Senin, ada Ayyamul Bidnya, kemudian Anda puasa Syawalnya. Itu 3 puasa pahala ditulis seketika. Mana yang lebih utama, mendengar murattal atau kajian? Bergantung kebutuhannya. Kalau dari tingkat keutamaannya, kajian lebih utama. Karena kajian itu memberikan pemahaman ilmu. Sedangkan ilmu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan sholat, kalau ada sholat sunnah dengan ada thalabul ilmi, itu thalabul ilmi lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat sunnah. Lebih tinggi. Nah, mendengarkan murattal, kalau sekedar Anda mendengarkan dengan memahami isinya, itu lebih penting memahami isinya. Saya beri contoh begini misalnya. Kalau ibu mendengar murattal ada pahalanya enggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, gitu. Baik. Kalau baca murattal ada pahalanya. Baca murattal ada. Setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Lihat, baca ada pahala ketika baca 10 kebaikan. Kalau Anda cuma mendengar saja dapat pahala dari situ, pahala mendengarkannya. Ya. Ada 2 ayat di sini yang paling menarik. Satu Quran surah ke-8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada orang kalau dia mendengar bacaan-bacaan Quran bertambah keimanannya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar murattal Quran ada getaran pada imannya, nah itu melahirkan pahala lebih dibanding dia. Ya, pahala lebih. Ada yang kedua, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada Anda, maka simak dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Quran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Anda mendengar murattal Quran, rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Tapi Anda mendengar taklim, Anda mendapatkan 4 yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa itu yang 4? Di hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul di satu tempat di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Dia kemudian bertilawah Al-Qur'an wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka membahas itu, berdiskusi, taklim dalam konteks kita. Illa, kecuali diberikan 4 hal. Ghasyiyatuhum rahmah. Allah akan menaungkan rahmatnya bagi orang itu. Anda mendengar bacaan murattal Quran, rahmat Allah diturunkan. Anda ikut kajian, ikut taklim, rahmat Allah dinaungkan pada Anda. Lihat sini, apa bedanya naungan dengan turun? Perhatikan, ini satu tempat. Rahmat Allah turun. Kalau turun itu kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan? Halo? Baik ya? Ini kalau masuk di sini yang lain kan nggak kena kan? Tapi kalau dinaungi itu kan semuanya kena. Perhatikan, Anda mendengar bacaan Quran, rahmat Allah turun pada Anda yang di sana belum tentu dapat. Tapi kalau taklim, rahmat Allah dinaungkan, semua kena naungan. Satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang belajar. Ketenangan. Orang Anda mendengar bacaan Quran, iman Anda meningkat. Ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda mendengarkan bacaan-bacaan dari taklim, dari pelajaran, bukan cuma meningkat iman, tapi ada ketenangan dalam diri Anda. Ini hadis kata para ulama menunjukkan 2 hal. Satu, faidah taklim, mendapatkan kelebihan lebih. Yang kedua, memberikan gambaran taklim yang benar. Taklim yang benar itu berdampak pada ketenangan jiwa. Jadi kalau Anda belajar dimanapun tidak membuat hati Anda tenang, jauh dari Allah, berarti taklim Anda belum sempurna. Tinggalkan, cari yang lebih baik. Termasuk dengan saya, kalau saya tidak memberikan materi yang bisa menenangkan jiwa Anda, mendekatkan Anda kepada Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Saya tidak akan katakan harus ikut dengan saya, tidak. Cari guru lain, ambil faidahnya dan dekatkan diri Anda dengan Allah. Yang ketiga, wahafathumul malaika. Orang yang ikut taklim itu dikerumuni oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai taklimnya di sekitar makhluk yang ada di sekitarnya. Anda bayangkan, Anda mendengar murattal Quran cuma mendapatkan 1, rahmat Allah.
Tambahan bonusnya getaran jiwa. Tapi kalau Anda ikut kemudian taklim, pengajian dan sebagainya, dan sifat pengajiannya benar, maka 4 diberikan, 1:4. 1:4. Ya, apalagi dalam bacaan kemudian taklimnya itu disinggung tentang ayat-ayat Allah, dibacakan juga, pahalanya ada, plus lagi dengan yang lainnya dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, ada kemuliaannya walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Ya, yang di YouTube ada, Masya Allah, Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat nggak mau datang. Ya, itu luar biasa gitu kan? Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Ada pahala besar sekali, walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ya, ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia, pahala dari penyimakan dia, pahala tekad dia berubah, pahala setiap dia menulis, pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaidah fikihnya begitu. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya nggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini, saya kerjakan lewat itu. Atau ma'ala yu'khadhu kulluhu la yutruku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya nggak bisa datang, tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya. Boleh, silakan. Itu ada pahalanya untuk kita semua. Ada pahalanya insya Allah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi. Ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Riwayatnya dari Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, satu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, bersiap-siap menempuh jalan untuk belajar sampai datang ke tempat tujuan, setiap langkahnya akan dihitung kata Nabi untuk meringankan langkahnya ke surga saat di akhirat. Yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Dan para malaikat kalau Anda tahu, sejak Anda berangkat dari tempat Anda tinggal itu membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada Anda sampai Anda pulang lagi. Ya, hanya dijadikan gaib, tidak tampak pada pandangan kita oleh Allah supaya kita nggak khawatir. Kalau ditampakkan malaikatnya begini, Anda nggak akan berangkat tuh. Anda di rumah aja. Kenapa? Ada malaikat. Masya Allah. Baik ya. Baik, itu belum selesai. Dan kemudian yang ketiga, seluruh penghuni langit dan bumi sampai hatal hitan allati fil bihar, sampai paus-paus hiu-hiu yang ada di lautan, yastaghfirun li talibil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Jadi saat kita belajar ini, Anda jangan kira ya semua ahli langit dan bumi yang beriman kepada Allah, bahkan hewan-hewan itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Tapi bukan yang biasa yang mau merubah dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pelajaran-pelajaran yang menjauhkan Anda dari Allah. Hati-hati. Anda ngaji, tapi dalam pelajaran itu Anda diminta menjauh dari Allah. Semua agama sama, kita mesti menyamakan. Nah, itu bukan, itu nggak ada manfaatnya. Ada keburukan di situ. Paham ya? Baik. Makanya hasil orang taklim benar itu dengan yang tidak benar itu lain. Kalau orang taklimnya benar walaupun banyak macet, nggak ada begitu pulang halangin ambulan misalnya, itu nggak ada. Ya, pasti baiklah, semuanya baik. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang belajar kemudian, apalagi belajar dengan kita sama-sama nyakiti orang lain. Tidak boleh ada. Tidak boleh ya. Jadi, walaupun Anda parkir nanti berikan kesempatan supaya berangkat dengan baik dan sebagainya. Ada yang mencela, balas dengan kebaikan. Ya, jangan diolok-olok. Yang salah itu perbuatannya bukan orangnya. Ya, Anda tahu Firaun? Tahu, kita dengar di Quran disebutkan namanya Firaun, zalimnya luar biasa. Tapi pernahkah Allah menyebutkan nama aslinya? Tidak. Inisialnya aja. Firaun kan dari Faraoh, Raja Mesir. Gak pernah disebutkan namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perilakunya. Antum lihat Firaun, jahatnya luar biasa. Begitu dikoreksi, kesalahannya dikoreksi. Namanya gak disebutkan, nama aslinya. Ada orang tidak sejahat Firaun, tapi antum celah namanya luar biasa. Digunjingkan, dibully habis-habisan. Antum tuh mau bully orang atau mau perbaiki kesalahan orang? Itu harus dilihat lagi gitu kan. Coba cek kembali. Nanti begitu sudah selesai minta maaf, materai 6.000 dan sebagainya. Kan gak jelas seperti itu. Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Apakah boleh membaca Al-Quran tafsir tanpa wudu? Taib. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning, terbitan Darun Nafais, halaman 34. Ya, ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua, baris pertama. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Lihat. Dalam konteks orang yang tidak punya wudu, itu masih dibolehkan untuk menyentuh. Ya, menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca, walaupun itu bukan yang utama. Walaupun bukan yang utama. Di utamanya Anda punya wudu. Jelas ya? Tapi kalau haid itu beda. Ya, ala annal haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh, tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumhur ulama, yang paling rajih,
Untuk perempuan yang haid, untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalamullah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh, baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak, dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci, ibu baca Qurannya. Saat dalam keadaan sedang haid, ibu baca tafsirnya. Tafsirnya, tajwidnya dan sebagainya, fikihnya, itu Masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci, amal itu nggak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir, Bu. Anda baca Quran satu hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, kitabullah, dapat 10 kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat haid, ibu nggak baca, ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Qur'an dituliskan seketika, sempurna pahalanya. Dituliskan. Setiap yang biasa dalam keadaan sucinya. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Baik, ibu ambil contoh. Para ulama di sini berhukum ketat, Bu, ya. Kalau ingin ibu contohkan, jangan mengambil dari ayat-ayat Qur'annya. Atau ada yang kedua, memberikan solusi, tidak diniatkan untuk membacakannya, tapi diniatkan untuk mengajarkannya, bukan dalam konteks membaca. Ada yang ngambil jalan tengah itu. Baik, ya. Allah Ta'ala adam bisawab. Sebentar, ya, saya bacakan di sini supaya teratur bacaannya. Ya, nanti ibu angkat, sana angkat, sana angkat, sana angkat, saya pulang. Bismillah. Bagaimana kalau di sini tanpa jilbab, ya? Teruskan tanpa jilbab. Tidak ada aturan yang mengatur itu, tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik. Ya, yang perempuan berwudu dulu dan kenakan jilbab yang baik, menghadap ke arah kiblat. Itu adabnya ada. Kitab Imam An-Nawawi itu bagus sekali mengaturnya. Sehingga ketika kata para ulama itu begini, rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar Anda membaca kalam Allah, firman Allah. Rasakan Allah melihat kita. Apakah Bapak Ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik? Yang terbaik. Dilihat manusia dandan gitu kan? Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Paham, ya? Jadi kalaupun ada kebolehannya, tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya. Itu poinnya. Apakah boleh sholat tahajud setengah jam sebelum subuh? Boleh. Boleh. Setengah jam sebelum subuh boleh. Yang tidak boleh itu setengah jam setelah sholat subuh. Nah, itu tidak boleh. Baik, cukup dulu, ya. Kami harus segera kembali karena saya nanti akan live dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Yang belum terjawab di sini ada 1 atau 2. Insya Allah nanti dijawab dalam sesi Quran Sunnah Solution ba'da maghrib. Tersambung live lewat Akhir TV dari Masjid Al-Ihsan PT MPJS di Bekasi. Dan nanti juga ada sambungan interaktif. Kalau Bapak Ibu akan ada pertanyaan lagi, silahkan nanti disampaikan. Kalau ingin cepat langsung di SMS kan, ya, ke line dimaksud, nanti akan dibacakan dan dijawab seketika insya Allah. Baik, izin menyampaikan informasi bahwa kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya materi topik biasa kita, yaitu tentang tazkiyatun nafas. Dan saya insya Allah akan siapkan silabus, jadi nanti untuk bulan depan sudah ada rincian materinya. Ini yang dipelajari, outputnya ini. Dan nanti saya siapkan juga, mudah-mudahan bisa menuliskan resumnya untuk bisa dibagikan insya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Satu lagi, bagi yang ingin mendalami materi tadi, belum tersambung, nanti saya hari Sabtu akan menyampaikan ulang dengan yang lebih detail dan ada PowerPoint-nya. Itu nanti bisa di-download. Tapi mohon izin mungkin agak jauh, saya sampaikan dari Malaysia yang tersambung lewat Akhir TV nanti insyaallah. Baik, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.